ketiga dari Mas Putra. Ada dua poin pertanyaan. Yang pertama terkait dengan khusyuk ketika sholat. Bolehkah membayangkan Allah ketika mengerjakan sholat? Yang kedua terkait dengan susunan Al-Quran, di mana ada Fawatihus Suwar, misalnya Nun, Qaf, dan seterusnya. Apa maksud dari ayat-ayat Fawatihus Suwar itu? Yang pertama biar saya dulu, yang kedua nanti biar Pak Muzamil dulu, karena dia lebih proporsional untuk menjawab itu, karena saya tidak pernah mempelajari secara formal, ya. Sing pertama oleh tagak kon bayangno Gusti Allah ana mata loro gawedhe utawa nganggo serban kaya Gus Nuril ya to, utawa malah gondrong kaya Joko Bodo. Oleh tagak. Lho, iku menurutmu iku Gusti Allah ta bayanganmu tentang Gusti Allah? Lah ya, itu kon nganggep iku Gusti Allah sing matane iku sakmono apa bayanganmu? Ya gak masalah bayangan ya. Karena tidak mungkin toh Anda mengetahui secara fisik Tuhan kayak apa, tan kinoyo ngopo, tan kinoyo opo, tan kinoyo sopo, ya. Laisa kamitsli syai'un walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi memang hanya begitu bisanya, asal jangan nganggep Gusti Allah ini motone gede lho rek loro aja ngono-ngono itu ya. Nah itu bayangannya enggak apa-apa. Nah ini memang yang menjadi problem umumnya masyarakat Islam. Rumangsane bayangan dia itu sama dengan faktanya. Itulah. Jadi misalnya orang tidak bisa membedakan Quran dengan pikiran dia terhadap Quran. Dia tidak bisa mengambil jarak dari sebuah ayat dengan mikire dhek nang ayat iku. Dia selalu mengatakan, loh ini Quran, duduk Quran, itu pikiranmu tentang Quran, kayak iso bedakno saiki ngomong saiki. Makanya kita belajar ilmu ruang itu, contohnya gini, supaya tetap menjadi ilmu komprehensif ya. Islam itu ruang apa bidang, apa bangunan, apa garis? Islam itu, Mas, D. Islam itu kalau Anda belajar garis, bidang, bangunan, ruang. Islam itu ruang apa bangunan apa bidang? Sing gampang ini. NU Muhammadiyah itu ruang atau bidang? Atau bangunan? Bangunan apa ruang? Nek cik bingung berarti awakmu ndelok maca medsos cik ngeluh ndasmu. Nek kon wis ngerti iki enteng kabeh ku gak masalah, Ya. Jadi kamu tahu kenapa mereka bertengkar? Karena mereka mempertengkarkan bangunan dalam konsep seolah-olah dia ruang. Itu bukan ruang, itu bangunan. Khilafah itu ruang. Tafsir HDI terhadap khilafah itu bangunan. Cetak ya Mas ya? Nah, iki angel iki jelasno di luar mak angel teman. Tapi insya Allah namanya wis wong kegembiraannya sudah luar biasa. Kalau Anda gembira, pikiranmu cerdas, pure ya. Dan iki mangken gembira pol. Mek ana arek wedok ngadeg lho suwun ya. Sampai ngene Mang. Ya Allah, ya ngono tok lho suwun lho coba. Nah, sebenarnya saya nanti ingin Pak Muzamil memuncaki dengan itu. Malam ini kan kita tidak ngomongin kegembiraan, tapi yang paling nyata malam ini adalah kegembiraan. Betul nggak? Itu. Jadi dan Islam itu datang untuk menggembirakan atau untuk bikin sedih? Islam itu datang untuk mempersulit atau mempermudah? Lah kok dinyel-nyel saiki? Ngeterno Islam kalau dinyel-nyel, diawat-awati, dinragak-ragakno ya sampai gak wani rabi lah. Ya aku ndelok potonganmu ini upama aku calon mertua ya udah ngeluh aku aduh. Aku mantuku celonone kayak ngono iku ya cemat ya. Tapi aku tak jawab ya gak masalah ojo sedih kok. Ya gitu ya. Jadi ya beres ya oke bismillah. Berikutnya Pak Muzamil yang kedua berarti yang soal kan waktu itu belum ada apa susunan Utsmaniyahnya, ya kan belum ada, sehingga rumusan surat Yasin belum ada, kira-kira gitu ya, atau gimana? Sintip. Oke, biar Pak Muzamil yang jawab ini. Ya.
masalah penamaan surat dalam Al-Quran itu memang terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Ada yang bilang itu tauqifi, ada bilang ijtihadi, gitu ya. Tapi mayoritas ulama menyatakan itu tauqifi. Tauqifi itu maksudnya itu sesuatu yang diterima Rasulullah dari Allah melalui malaikat Jibril. Itu tauqifi. Dengan bukti Rasulullah pernah menyebut beberapa nama surat. Al-Baqarah pernah disebut oleh Rasulullah, terus Ali Imran pernah disebut oleh Rasulullah, Yasin juga termasuk. Iqra'u mautakum Yasin, itu ya. Bacalah kepada orang-orang yang mati di antara kamu itu surat ya Yasin. Terus Rasulullah menyebut surat Al-Kahfi, gitu ya. Itu yang dijadi. Tapi bahwa semua nama surat itu ada hadisnya ya tidak juga. Nama-nama itu loh, gitu ya. Oleh karena itu terjadilah perbedaan pendapat. Mayoritas ulama berpendapat penamaan itu tauqifi. Tauqifi itu artinya non reasonable. Ya, gak usah dipikir. Ya, kok ngono kuwi karepnya Allah, gitu loh ya. Itu non reasonable. Nah, itu tauqifi. Nah, termasuk urutannya itu. Kemudian ada yang berpendapat itu ijtihadi. Ada jalan tengah. Sebagian nama surat dari Rasulullah, sebagian dari sahabat. Ijtihadnya para sahabat. Begitu. Ya ini kalau ini nih gak bisa dikejar terus yang bener yang nanti. Ya ra iso wong padha ora ketemu Rasulullah ini. Gitu ya. Ya. Ra iso di ngonoke. Terus yang benar yang mana? Ya seandainya kita bisa ketemu Rasulullah takon langsung kan enak Kanjeng Nabi sing bener piye. Ya sama-sama gak tahunya ya sudah sampai di situ pengetahuan kita. Kecuali kita satu saat ya sowan Rasulullah kita tanya satu persatu. Ini Rasulullah benar namanya ini dari jenengan. Nah, itu. Nah berhubung sama-sama enggaknya ya gak bisa ngotot-ngototan kita ya. Itu. Jadi segitu ya. Gini, sebentar. Ini tak nulisin Pak Muzamil ya. Yang Anda tanyakan itu kan konsep bangunan. Oh, ini bangunan Yasin, ini bangunan Al-Baqarah, Al-Kahfi lah ngono. Nah, kalau Anda ingin tidak pusing dengan konsep bangunan, Anda naik ke konsep ruang. Bah iku biyen tauhid bah ijtihad. Tauqifi bah ijtihadi. Pokoknya mesti bener Quran. Bah kok wolak-walik ya tak gak? Kok gaduk-gaduk no, kok pelengkung-pelengkung no, kok odot, kok pokoknya mesti bener. Ngono ae kon kok repot-repot. Lah apa kon repot-repot? Mesti bener asal kamu mentadaburi dengan output kebaikan untuk manusia dan untuk Allah, sing bertentangan aja dadi kok. Kok iki lho, maknya iki cedhot ini kan sangat Qur'aniyah. Apa ae guyu kok? Apa ae seneng? Jane ditakoni jane apa sing kok suweneng temen arek wedok ngadeg iku mang. Apa? Linda karena atmosfer kita adalah atmosfer basyiron, atmosfer di mana Al-Quran memberi cahaya dan kita menjadi bergembira. Itu dong. Karena atmosfernya Al-Quran. Aku ya gak wong gembira ya gak iso aku. Ini semua bukan bikinan saya. Saya ini taat kepada apa yang menurut perasaan saya, nurani saya, mukasyafah saya. Mukasyafah itu apa? Daya buka tabir terhadap rahasia Allah gitu ya. Aku mek taat karo iku. Terus dadi kaya ngene iki dan iki gak mek arek maknya tok ngene iki Mas. Ndek endi ae wis. Di mana saja bah wong maknya, bah duduk, bah polisi, bah tentara. Ngene kabeh. Kemarin malam acara yang terakhir itu peringatan hari kematiannya pimpinan preman Jogja yang namanya Gunjek. Di kampung preman Yogyakarta. Yang saya sebut kampung preman, dari kampung preman menjadi kampung beriman karena tingkat kekhusyukan mereka itu sangat khusus. Padahal itu kampung preman. Jadi ini banyak ceritanya, tapi aku gak enak ya etis kalau saya menceritakan riwayatnya dulu gimana. Tapi Gunjek ini adalah orang yang paling sakti di kalangan preman, yang paling ditakuti sesudah kepemimpinan Tejo sebelumnya.
Sebelum itu nanti ada Kintoko, ada siapa, raja-raja sebenarnya. Raja terakhir Gunjek. Gunjek ini pada suatu hari direkayasa oleh pihak petugas hukum untuk dituduh menjadi pembunuh wartawan berita nasional yang namanya Udin. Setelah merekayasa orang lainnya gagal, akhirnya si Gunjek ini yang direkayasa untuk dituduh membunuh. Dan sudah diumumkan gambarnya di koran-koran, sehingga dia tidak bisa mengelak, maka dia lari ke tempat saya. Sampai tempat saya, tak sumpah dulu kamu bunuh apa tidak. Nomor 2, apa kamu bisa membuktikan siapa yang bunuh dia? Dia bisa membuktikan ke saya siapa yang bunuh, dia kasih fotonya ke saya, dan sampai hari ini saya simpan. Tapi kasus itu tidak berlanjut sampai hari ini, dan polisi tidak nanya sama saya diem aja. Terus Gunjek dikejar-kejar polisi, lari ke tempat saya, dan sampai tempat saya setelah saya sumpah, tak kayak surat singkat. Surat keterangan. Semua urusan yang menyangkut Gunjek di bidang apapun saja melalui saya, .2 M. Ainun Najib, alamat ini tanda tangan. Wes, nyekel surat iku, nek kali ditangkep polisi, duduno surat iku. Polisi ini nggak takut tapi ngomong wah. Akhirnya dia bebas. Nah dia gampangannya utang nyawa lah gitu ya sama saya, sehingga kemudian dia menjadi orang sangat baik. Dia bahkan kemudian kuliah sampai S2 di Malaysia. Dia sangat santun kepada orang dan dia mendirikan 24 masjid. Gunjek itu. Ya. Dan jadi khotib. Jadi betul-betul dari hero ke zero, kalau istilahnya di malam, dari hero ke zero. Jadi dia luar biasa, luar biasa. Banyak cerita mengenai dia, dan saya ini semua jaringan preman pada waktu itu ya. Misalnya Gunjek itu gurunya namanya Gemblek, almarhum juga. Gemblek ini profesor, saya sebut ini Profesor Gemblek, gurunya maling seluruh DIY ya. Prestasinya masuk penjara 12 kali. Nusa Kambangan 13 tahun. Jumlah motor yang dicuri sekian ratus, jumlah mobil yang dicuri sekian puluh, jumlah kulkas yang dibawa lari sekian ratus. Pokoknya ono daftar prestasinya itu. Dan pernah saya ajak ke Mak Iyahan, ini profesor dan ini yang saya sayangi mereka semua. Dan sejak bersama kita Mak Iyahan, dan nggak hanya preman, sak londe-londe nih. Jadi saya pernah Mak Iyahan di Sarkem, memang di Sarkem. Ayo. Baru kan, ayo. Baru Sarkem kan ya, Pasar Kembang. Jadi pimpinan Germo Sarkem itu adalah mantan tenaga kerja wanita di Arab Saudi. Jadi dia pinter bahasa Arab, pinter ngaji. Tak unggah nang panggung karo arek-arek para emang. Dan selawatan arek-arek. Gitu, selawatan sama dengan di Doli itu 3 kali kita ke sana. Gitu ya. Bukan untuk mengutuk untuk mereka, gak usah dikatakan haram itu melacur. Sopo sing gak ero. Gak perlu yo ero kabeh rek. Masih kon gak sekolah, gak tau dilanggar yo ero nek ngono gak oleh. Yang mereka butuhkan bukan status hukum mereka, yang mereka butuhkan adalah jalan keluar untuk masa depan mereka. Maka yang di Dol itu kan terus tak ngene aku takon nyun saiki aku cek contoh ya. Rek sing bayarane tambah suwe tambah munda angkat tangan. Gak ono. Gitu, kalau sing angkat tangan mudhun kabeh. Misale perawane 750 engko mari ngono 2 jam karek 75. Tahun ngarep mudhun 50. Tahun ngarep 30. Terus marunu karek 20, ACDC nek AC 10, DC 10. Nah, rek hitungan rek, kira-kira engko ke titik 0 iku tahun pira awakmu? Nah, nek wis awakmu menjelang titik 0, kudu wis siap untuk keluar dari sini. Mas yo kon ndek kene, ya gak dipilih sapa-sapa kon mek diliwat-liwati tok ae. Akhirnya kon nek wis menjelang titik 0, kalian harus sudah punya keterampilan, sudah harus menghimpun modal.
kudu duwe bayangan kok kate marung ta, kate gawe jajan ta, kate jahit ta, sakarepmu apa sing kon iso. Akhirnya daftar mereka Mas ke kita. Cak, saya insya Allah 3 bulan lagi siap. Metu maksudnya. Oh, ya. Siapku maksudnya siap berhenti di situ. Ya, terus dia akan kerja keluar. Gitu loh. Kalau tidak pakai proses itu, menghentikan tempat pelacuran terbesar se-Asia Tenggara, ya revolusi mereka. Ya tetapi dengan alhamdulillah dengan Kiai Kanjeng, dengan Maknya, preman-premannya ya ikhlas, germo-germone ya ikhlas, sampai-sampai tuan rumahnya waktu itu adalah germo yang paling besar dan paling kaya di Doli. Kudune moreng-moreng toh kudune, karena germo akan kehilangan kerjaan. Tapi mereka cinta sama saya, mereka cinta sama kita, sampai Kiai Kanjeng itu nek nggone pelacuran kan ono etalase tadi. Ono kaca jurune itu terus mari nek di Amerika pokoknya ngene iki muda ndek jurune kaca ngene to. Terus ono bolongane. Nek kon jemok $1. Nek rada ndukur $3. Oh. Aku rada pengalaman pengetahuan iku. Ya di Doli tidak sampai begitu, tapi Kiai Kanjeng sing akhirnya pada berdiri jejer di dalam etalase itu, jadi pura-pura jadi pelacur sing ngene. Wah, nyenengno fotone nyenengno iku. Kiai Kanjeng yang menikmati apa? Motor loro gede iku mang ya. Oke, jadi ini tadi sekali lagi Pak Muzamil sudah menjelaskan mengenai apa tadi? Istilahnya tadi Pak, ijtihadi sama tauqifi. Menurut saya Anda tidak usah memperdebatkan Quran sebagai ruang, Quran sebagai bidang, dan Quran sebagai. Loh gimana kalau dia ruang kamu ukur secara garis ya nggak notot, menjadi buruk, menjadi negatif. Quran itu radikal kalau kita melihatnya secara garis atau bidang. Dan itu wakil ayat sing iso kok bantah nek kon berpikirnya garis atau bidang. Maka mari kita berpikir ruang. Kalau pokoknya Quran mesti api. Aku berniat baik mesti api. Masuk gak masuk akal api, tak gawe ngono. Aku ngono iku. Dan ilmu saya ini di majalahnya teman-teman Babang Wetan kan saya nulis tentang korban tahun 1980. Anda baca itu. Itu tulisanku 1980 berarti 28 tahun yang lalu ya. 38 tahun yang lalu saya menulis yang sekarang di majalah Maknya Bambang Wetan itu. Aku mau coba gumun dewi, sapa sing nguruki ngomong ini. 38 tahun aku nulis ngono iku lho. Iki biyen mosok aku temen sing nulis. Jadi aku gak percaya aku tahu nulis. Iki mesti ono sing ngewangi arek. Mulane tak mencolok nang pertanyaan, siapakah wali yang tanpa nama dan batik laguan. Lah yang jenenge tanpa nama kok kontakon siapa? Waduh. Oh jelas tanpa nama kok ditakoni siapa? Lah tak jawab ora batal iku anu. Ya arek ngene iki. Nyeneng malah iya. Wong itu keindahan kok Anda mau. Itu keindahan di dalam ruang. Itu bukan bangunan dengan batas-batas. Karena soal wali itu in between, ya Nabi nggak sampai, gitu ya. Kalau Nabi agak ada padatannya sedikit, tapi itu dari Allah padatannya. Kita tidak bisa merumuskan lagi Nabi, so hanya Allah. Kita ikut padatannya Allah, iki Nabi, iki Rasul, menurut saya. Kita sendiri baru nyari, oh ini kata wali, ini gak wali, gak iseng ini ya. Tapi itu semua relatif, itu semua goyang. Jadi Anda jangan berdebat soal itu menurut saya. Nah, sopo, gue tak duduk nolak, jadi gak tanpa nama, kan itu ya apa kan? Seneng aku. Jelas tanpa nama kok ditakoni sopo. Sopo cak Satrio Piningit, lo jenenge Piningit kok ditakokno, jadi sengit no itu jenenge rek. Nek tak buka no, lak gak dadi Piningit meneh, Satrio
pambuka ya. Kok niku ya aneh-aneh kan. Tapi aku seneng itu sebagai kemesraanmu di dalam batin dan itu jangan sampai terjawab. Nek terjawab, pertanyaan tuh nggak bisa diteruskan tuh. Kamu kehilangan keasikan. Lu sing enak itu gak jelas kok. Iya, yang ada sesuatu yang memang sebaiknya nggak begitu jelas. Ada. Misalnya, apa sebabnya orang berpakaian? Bayang non gak berpakaian. Ya mesti ae nek ketok. Maksud saya, kon iso mbayangno nek wong gak dikongkon tutup aurat oleh Allah, kon iso mbayangno efek budayanya. Wis ya apa jajal? Ya apa kon? Simulasi kok. Nek arek SMP ngono iko. SMA. Kon nek SMA mulai subhanallah. Nek sodak mahasiswa Allahu Akbar. Engko nek wis gak aku ngene iki tak terus orang aku iki gane guyon ngono-ngono iku. Aku iki saya itu Mas tadi kan nyun sewu ya Pak Jamil. Kan ada video beredar itu ada saya memoderatori Gus Dur sama Cak Nur ya kan? Itu sebenarnya ada video lain saya memoderatori Gus Dur sama Pak Amin Rais, saya menegosiasi mereka. Jadi aku nang Gus Dur, Gus karep sampean ya apa nang Pak Amin. Ngene Cak, ngene. Oke, aku nang Pak Amin. Pak Amin sampean Gus Dur ngene, sampean ya apa? Ngene Cak, wis. Akhirnya aku bolak-balik ngene iki akhirnya tak temokno di Masjid Sunda Kelapa. Nah, di luar itu nanti ada saya moderatori Gus Dur, Cak Nur, Megawati. Ya, 3 orang di Tambak Beras ini. Terus wong-wong takon, apa bedanya Cak Nur karo Gus Dur karo sampean? Ya bedanya sing cuwetha iku ya. Cak Nur karo Gus Dur gak tau angon wedhus. Aku angon wedhus rada suwe aku. Tuku dhewe nek pasar Terongan tak suweret renjak. Wah, wedhus iki. Tak seret dhewe Pak becak wis gak cukup duwike ya. Tak suweret gelem tak wedhus sing seret jarak luwih. Aku pengalaman di gerdu, pengalaman di Bluron, gogoh yuyu aku tahu. Ani-ani aku tahu. Pokoknya semua pekerjaan rakyat kecil tak alami kabeh. Gus Dur sak rakyat-rakyate ya gurung tahu sampai ngarit lah ngono. Lho aku ngarit iku rada ahli rek. Rada ahli. Nah, bedane mek iku dudu ilmune dudu apa? Bedane mek iku kono gak tahu kere aku rada suwe kere ya. Aku gak kira ngomong ilmu-ilmu dukur-dukur derajat-derajat makom-makom gak lah. Pokoknya aku ini unggul, punya keunggulan di bidang kere. Kalau Bu Megawati bayangkan beliau 22 tahun hidup di istana dan menjadi anaknya seorang presiden, gak mungkin tahu utang ke dapurmu itu. Ya lah? Gak mungkin ngalami utang, gak mungkin. Ngalami bon sego di warung kono sampai kakean pindah warung. Bu Mega gak tahu ngalami itu, aku tahu. Aku jeneng gadekno mesin tik, gadekno motor, gadekno apa iku gak iso dihitung jumlahnya. Dan itu tidak untuk kehidupan pribadi. Aku nyelenggarano teater mentasno, aku nerbitno buku Lautan Jilbab iku ya. Itu untuk membayar percetakannya saya gadekno motor Lautan Jilbab. Aku gak mikir kapitalisme, aku pokoknya iki kudu terbit, iki jilbab kudu dadi lautan di Indonesia. Ngono tok. Waktu itu gak ono arek jilbaban. Siji loro tok. Sak kuthae paling wong 3 gak sampai 10 lah pokoknya. Tapi aku wani ngomong lautan jilbab. Iki malaikat. Ya apa sih Ainun niku wong jedinge gurung karuan lautan. Peceren gurung karuan lautan. Tapi aku nekat lautan jilbab. Aku melihat beribu-ribu jilbab. Tidak, berjuta-juta jilbab merambah memenuhi Republik Indonesia.
aku pantang mundur, akhirnya Jibril bisiki ya lihat sakno ya. Sakno wis kadung bengok-bengok kaya ngono. Terus akhirnya mereka bikin proposal ke Allah, ya Allah mau dikabulkan sakno. Akhirnya dikabulkan ya tak? Wah saiki jilbaban lho, jilbaban kabuan ndi dodol jilbab suwoge-soge, kan ono sing ngeling aku blas. Ya wis, dadi aku anggere liwat di Surabaya, Jogja ana toko Anissa apa ngono-ngono iku ya ngersula atiku. Jane pira ya hakku nek ngene iki jane. Yen setengah mati dep-depan di pengadilan karo polisi musuh Cina, tak gedak tokone. Karena ada larangan jilbab pada karyawatnya, tak gebrak jret. Wah. Temenan aku zaman biyen ngono-ngono kok jek enom rek. Saya seorang radikalis. Intoleran. Ya, tapi bukan berarti saya itu sedemikian rupa sehingga semua yang saya omongkan terus terjadi. Ojo terus digedek-gedek. Nah, itu mergo malaikat sakno. Sakno niku ngomong nang Mikael. Nggih Mas Jibril nggih pun kadung bunga-bunga. Terus dikabulna ya dikabulna. Akhirnya mereka mengerahkan malaikat-malaikat untuk memasuki hatinya berjuta-juta wanita untuk mendapatkan ilham dari Allah dan ingin memakai jilbab dan sekarang tercapai. Perkara jilbab iku tidak 100% paralel dengan akhlaknya ya jenenge menungso ngono iku biasa. Tadi jilbaban tapi ndeklongi geger. Gonceng lho. Dadi arek lanang saiki kok sing geger tengene kok deklong kok. Lanang kok sundel bolong ya. Tapi gak apa-apa aku seneng kok ya. Pokoknya jilbab ya Allah luar biasa aku ternyata ya Allah aku pekewuh karo Gusti Allah pekewuh aku kok sampean kabulno kabeh nggih kula buka selawatan di Jakarta saiki kabeh selawatan gak ono wong nembang biyen isin man paman sing guyang jaran napa mriku enten popok beruk keli gak ono wong biyen ku sarungan isin ya ta nembang isin aku nekat nang ndi Sudrun tak gawa nembang drun Zainul selawatan nul hadat selawatan nyebut Umar awas kon nek Ali tok awas kon aku gak ngomong sia gak ngomong pokoknya tak awas kon gak ada nyebut Umar awas kon aku guyon tok kok isin dadi kabeh ngguyu karo aku itu jadi alhamdulillah semua dikabulkan oleh Allah jadi awakmu semua yang berjuang pusatkan perjuanganmu pada kenikmatan kau beristighosah kepada Allah perkara kabul apa tidaknya wis to percaya nek Allah selalu beritikat baik dan selalu husnudzon kepadamu dan selalu tidak tegaan kepada Allah percaya ngono ya tepuk tangan untuk teman-teman yang membawa persoalan ini berikutnya